pengen sesuatu yang besar, yang enak dipakai main. Yo, what's up guys, and welcome back to Best in Tech YouTube channel. Sama gue Malvin. Dan di video kali ini guys, seru banget karena kita bakal nyobain ada dua buah proyektor dari BenQ Indonesia. Ini adalah proyektor gaming ya. Yang pertama di kiri gue adalah TH685i dan juga yang di kanan gue ini adalah TK700STI. Jadi kemarin tuh ceritanya gue tuh iseng-iseng lagi nyari proyektor, itu sebenarnya buat di kantor, buat kerjaan ya, tetapi ya pengennya sekalian multifungsi, karena kan ya sekarang kayak buat nonton event kayak lagi ada Euro, kemudian juga buat main PS, karena di kantor, di studio Best in Tech ini anak-anak lagi pada suka main FIFA bareng. Jadi gue iseng nanya ke BenQ, yang kemudian dibilang, udah lu cobain deh ini dua buah proyektor gaming, yang sekalian gue pikir ya udahlah gue jadiin konten aja di video Best in Tech, tapi ya penasaran pengen cobain juga, jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go! Oke, first thing first, gue share dulu aja specs lengkap dari kedua proyektor ini yang bisa kalian lihat di layar. Nah, pembeda utama dari kedua proyektor ini adalah di bagian resolusinya. Yes, BenQ TK700STI ini adalah proyektor dengan resolusi 4K, sedangkan adiknya tadi kalian mungkin udah bisa lihat, TH685i ini adalah resolusi Full HD 1080p proyektor. Jadi, secara specs kelihatan banget kalau BenQ ini memang ngasih opsi atau segmentasi gitu guys. Untuk yang TK700STI itu cocoknya buat dipakai main PS5, sedangkan adiknya TH685i cocok buat yang konsol Full HD kayak Nintendo Switch hingga PS4 versi non-pro, PS3 itu juga oke. Gue pun juga coba mengcompare kedua proyektor ini bareng anak-anak kantor dengan testing kayak main game hingga nonton movie. Dan memang kelihatan kalau proyektor yang 4K guys, TK700STI, itu punya ukuran throw ratio, itu bisa dibilang short throw, yaitu lebih gede dibandingkan sama yang Full HD. Kalau kalian bisa lihat di gambar juga, di jarak yang sama itu lebih gede, hampir 50% di proyektor yang 4K, dan maksimum size-nya pun juga dia bisa mencapai 120 inci, sedangkan yang Full HD ini pun juga lebih gede, dia bisa mencapai 150 inci. Jadi kalau ruangan kalian nggak gitu gede tapi ngincer gambar yang gede, ya pasti bakalan lebih oke yang si 4K TK700STI tadi. Nah, walaupun demikian, ada beberapa keunggulan juga yang dimiliki sama varian Full HD si adanya TH685i ini, yaitu mulai dari tingkat keterangan yang lebih terang 500 ANSI lumens, 3500 banding 3000, dan kalian semua tadi juga mungkin bisa ngeliat ya pas di perbandingan ukuran gambar tadi, di mana yang lebih kecil ini gambarnya malah lebih terang. Jadi dengan brightness yang lebih terang tadi, gambar yang dipancarkan juga punya warna yang lebih pop, kontrasnya lebih enak, dan juga ya lebih dimanjain mata aja menurut gua. Selain itu juga, karena ini proyektor gaming guys, ada satu faktor penting yang menentukan experience bermain game, yaitu namanya input lag. Dan kalau gua tes input lag dari proyektor Full HD TH685i itu lebih rendah dibandingkan sama di proyektor 4K yang TK700STI, yaitu 8,3 ms dibandingkan 16 ms di gaming mode-nya. Angka 16 ms sendiri sebenarnya buat input lag itu tergolong sangat rendah, terutama buat proyektor 4K. Dan kenapa proyektor Full HD lebih cepat? Jawabannya simple, karena total pixel dari resolusi tadi guys, di Full HD ini cuma 2 juta pixel dibandingkan sama di pixel 4K yang 8,3 juta pixel, itu hampir 4 kali lipatnya. Jadi bebannya di Full HD cuma seperempatnya aja. Makanya mungkin itu bisa bikin input lag-nya juga jadi lebih kecil. Oke, dari tadi kita ngebanding-bandingin perbedaan antar kedua proyektor ini. Nah, sebenarnya ada satu hal yang sama dari proyektor ini, yaitu proyektor ini itu menggunakan Android TV, dapat dongle dari BenQ di paket penjualannya. Nah, dongle Android TV ini pun ditaruh di tempat khusus di bagian belakangnya ini guys, dimana bisa dibuka, kalian mungkin bisa lihat di B-roll-nya aja. Jadi dia itu tempat khusus dan nggak mengganggu estetik lah. Jadi langsung dimasukin ke dalam kotaknya aja beserta ada kabel chargernya. Dibandingkan kita pakai dongle-dongle lain, kita masih colok di belakang, ada kabel yang keluar-keluar lagi, jadi jelek. Nah, untuk Android TV-nya sendiri juga udah disertified Google, Android TV versi ke-9. Jadi aplikasi-aplikasi seperti YouTube, Disney Plus itu mostly ada di sini. Cuma yang gue bingung adalah Netflix yang nggak ada di sini. Katanya sih untuk proyektor Netflix itu sertifikasinya berbeda. Jadi kalau kalian mau Netflix itu kalian harus lewat device lain, atau kayak gue puternya lewat PS5. Nah, untuk mengontrol si Android TV tadi juga kita dikasih sebuah remote yang terkoneksi via Bluetooth ke proyektornya. Jadi kalian bisa pakai ini untuk mengontrol si Android TV dan juga bisa mengontrol si proyektornya. Misalnya kayak kalian mau ganti mode gambar, ganti volume, dan lain-lain itu bisa langsung diatur di sini. Dan remote-nya juga menurut gua desainnya simple sih, gampang dipakainya.
Nah, ngomong-ngomong volume sendiri guys, kedua proyektor ini tuh punya speaker yang cukup oke, bisa dibilang. Sebenarnya udah cukup mumpuni, walaupun memang kalau kita lihat di speknya tuh cuma 5 watt. Mungkin karena posisi proyektor ini pas gua tes itu gua taruh kan persis di samping gua, atau di depan gua, deket jadi sama kita. Makanya berasa banget suaranya. Dan kalau pengen nambahin speaker juga bisa ada dua metode, yaitu pertama bisa pakai kabel 3,5 mm, ada port inputnya, audio output, sama satu lagi dia ada port HDMI yang juga udah kompatibel sama ARC atau HDMI Audio Return Channel. Tapi kalau ditanya speaker bawaannya itu lebih bagus yang mana, ya jelas lebih bagus di yang versi 4K menurut gua. Nah, ngomongin kualitas gambar, ya sebenarnya susah sih, beda kelas bisa dibilang. Yang satu resolusi 4K dengan gambar yang lebih tajam, lebih realistis, dan lebih gede juga inch-nya dibandingkan sama yang Full HD. Tapi bukan berarti yang Full HD jelek sih. Menurut gue justru proyektor yang Full HD TH685 ini, karena tadi dia punya brightness, punya tingkat keterangan yang lebih tinggi, itu tuh memberikan viewing experience yang maksimal. Secara color gambut juga sebenarnya keduanya itu juga mirip-mirip. Untuk Rec 709-nya itu di varian yang full 4K itu 96%, sedangkan di varian yang Full HD itu 95%. Jadi cuma beda 1% aja. Cuma karena memang si Full HD lebih terang, ya menurut gue lebih enak aja ditonton pakai yang versi Full HD ini. Nah oke, satu hal lagi yang mungkin patut menjadi catatan juga adalah umur daripada proyektor ini. Karena kedua proyektor ini kan menggunakan sistem light source, yang mana lampunya ini guys bisa bertahan maksimal hingga 15.000 jam pemakaian dalam mode yang light source live namanya ya. Jadi itu mode yang paling hemat istilahnya, karena dia cahayanya nggak gitu terang. Jadi kalau kalian nggak pakai proyektor ini, jangan lupa buat dimatiin. Oke guys, I think that's it. Itu tadi untuk perbandingan antara kedua buah proyektor gaming dari BenQ ini. Dan untuk harganya sekarang ya, kita mulai dari yang Full HD dulu aja, dari adanya 685i itu dijual dengan harga 19,25 juta rupiah, dan yang versi 4K TK700 STI itu dijual dengan harga 35.250.000 rupiah. Iya, dari segi harga emang terkesan mahal sih ya. Cuma kalau kita bandingin sebenarnya dengan beli TV berukuran kayak tadi 100 inci sampai 150 inci, nggak ada kayak TV 150 inci. Itu harganya juga pasti akan jauh lebih mahal dibandingkan sama harga proyektor ini. Dan balik lagi ya ke kebutuhan masing-masing aja. Gue di sini emang nyari yang multifungsi tadi karena bisa dipakai buat meeting, ya buat gaming, hingga buat nonton event bareng, event olahraga seperti Euro, dan nanti juga ada Olimpiade di Jepang. Semoga ya kejadian ya, semoga COVID cepat selesai. Amin. Oke, segitu aja guys. Thank you semua buat yang udah nonton. Semoga videonya bermanfaat, dan kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa boleh dong klik tombol jempol ke atas. Dan juga gue pengen tahu pendapat kalian. Kalau kalian disuruh pilih yang mana, Full HD apa yang 4K? Ditulis aja langsung di kolom comment section di bawah. Itu aja guys. Again, jangan lupa subscribe ke Basic Tech YouTube channel buat info tentang tech and gadget yang ada di Indonesia. Nama gue Malvin. Stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao.